Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angguna Yusalvia, nomor BP 1911131009. Pada video ini akan menjelaskan tentang objek praktikum penyimpanan dan penggunaan yang telah dilakukan. Objek yang pertama adalah pengaruh etilen selama penyimpanan. Objek yang saya gunakan adalah tomat dan mentimun. Latar belakang. Sayuran dan buahan hasil pertanian pada umumnya setelah dipanen, jika dibiarkan begitu saja akan mengalami perubahan akibat pengaruh fisiologis, fisik, kimiawi, parasit atau mikrobiologis. Perubahan-perubahan tersebut ada yang menguntungkan, tetapi kalau tidak dikendalikan akan sangat merugikan. Sayuran dan buahan pada umumnya mempunyai kadar air yang tinggi, tetapi rendah dalam kandungan protein dan lemak. Komposisi setiap sayuran dan buah berbeda, tergantung pada varietas, cara panen, pemeliharaan tanaman, keadaan iklim, tingkat kematangan, kondisi selama pematangan, dan kondisi ruang pematangan. Etilen merupakan hormon tumbuh yang diproduksi dari hasil metabolisme normal dalam tanaman. Etilen berperan dalam pematangan buah dan kerontokan daun. Etilen disebut juga etane. Senyawa etilen pada tumbuhan ditemukan dalam fase gas, sehingga disebut juga gas etilen. Gas etilen tidak berwarna dan mudah menguap. Etilen memiliki struktur yang cukup sederhana dan diproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi. Etilen sering dimanfaatkan oleh para distributor dan importer buah. Buah dikemas dalam bentuk belum masak saat diangkut pedagang buah. Setelah sampai untuk diperdagangkan, buah tersebut diberikan etilen sehingga cepat masak. Dalam pematangan buah, etilen bekerja dengan cara memecahkan klorofil pada buah muda, sehingga buah hanya memiliki xanthofil dan karoten. Dengan demikian, warna buah menjadi jingga atau merah. Tujuan pengamatan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh etilen pada pematangan buah-buahan, khususnya pada objek tomat dan mentimun. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada objek pengamatan. Hasil pengamatan pada tomat untuk warna, hari pertama warna merah, hari kedua warna merah, hari ketiga warna merah. Dan untuk aroma, hari pertama khas tomat, hari kedua khas tomat, hari ketiga khas tomat. Untuk kekerasan, pada hari pertama tomat tetap, hari kedua tomat tetap, dan hari ketiga tetap, tapi beberapa permukaan ada yang melunak. Hasil pengamatan pada mentimun. Untuk warna, hari pertama hijau, hari kedua hijau sedikit kekuningan, hari ketiga hijau kekuningan. Untuk aroma, hari ke-1, hari pertama khas mentimun, hari kedua khas mentimun, hari ketiga khas mentimun dan sedikit asam. Untuk kekerasan, hari pertama tetap, hari kedua tetap, dan hari ketiga tetap. Ada beberapa bagian yang melunak. Pada praktikum ini menggunakan objek tomat dan mentimun yang diletakkan di dalam plastik dalam suhu ruang dan tidak terkena sinar matahari langsung. Pada hari pertama, tomat tetap berwarna merah dengan aroma khas tomat dan kekerasan tetap. Pada hari kedua, tomat tetap berwarna merah dengan aroma khas tomat dan kekerasan yang tetap. Pada hari ketiga, tomat tetap berwarna merah dengan aroma khas tomat, namun ada bagian tomat yang melunak dan berair. Pada hari pertama mentimun, tetap berwarna hijau dengan aroma khas timun dan kekerasan yang tetap. Pada hari kedua mentimun, mulai berubah warna sedikit hijau kekuningan dengan aroma khas timun dan kekerasan yang tetap. Namun ada beberapa bagian yang mulai melunak. Pada hari ketiga, mentimun berwarna hijau kekuningan dengan aroma khas mentimun, namun ada aroma asam dengan tingkat kekerasan beberapa bagian mentimun ada yang melunak dan berair. Terjadinya perubahan pada mentimun karena adanya pengaruh dari gas etilen yang dihasilkan oleh tomat, sehingga dapat mempercepat pembusukan dan mengurangi masa simpan mentimun. Pengaruh kadar air beras selama penyimpanan. Beras merupakan golongan biji-bijian yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Beras berasal dari tanaman padi,
Padi dipanen selama 3 kali dalam setahun. Namun, kebutuhan beras harus ada setiap hari, maka diperlukannya penyimpanan beras agar kebutuhan pangan tercukupi. Selama proses penyimpanan beras diletakkan di dalam karung atau wadah besar yang terbuat dari seng atau plastik untuk menghindari dari serangan tikus. Faktor yang menyebabkan kerusakan beras selama penyimpanan ialah seperti serangan tikus, serangga, reaksi enzimatis dan non-enzimatis, dan respirasi. Salah satu komponen mutu beras yang ditetapkan dalam standar mutu beras salah satunya ialah kadar air. Laju respirasi pertumbuhan mikroorganisme dan serangga sangat dipengaruhi oleh kadar air dalam bahan. Menurut persamaan hal, kenaikan kadar air pada biji-bijian meningkatkan jumlah CO2 yang dilepaskan, dan hal ini memperbesar susut bahan kering. Kadar air yang tinggi mempercepat pertumbuhan mikroorganisme dan serangga, sehingga menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, perlunya ditetapkan kadar air beras sebelum disimpan, agar mempunyai daya simpan yang cukup lama. Padi yang baru dipanen biasanya mempunyai kadar air yang lebih dari 20%. Setelah dipanen, lakukan penjemuran selama 3 hari. Dari proses penjemuran, kadar air dari beras diperoleh 14%. Pada kadar air yang tinggi, beras relatif lunak dan akan menyebabkan beras menjadi memutih dan mudah patah, sehingga meningkatkan jumlah butir patah saat penyimpanan. Dengan demikian, tinggi rendahnya kadar air dalam beras saat penyimpanan akan mempengaruhi mutu beras. Beras mengalami peningkatan kadar air disebabkan adanya kenaikan kelembapan relatif rata-rata harian ruang penyimpanan. Jika kadar air beras rendah, maka akan dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa mengalami kerusakan. Akan tetapi, gabah dengan kadar air yang terlalu rendah juga menyebabkan masalah. Gabah yang terlalu kering pada saat penggilingan akan mudah patah, dan beras dengan kadar air yang rendah menurunkan bobot karena beras dijual berdasarkan berat. Penurunan water uptake dipengaruhi oleh kadar air beras yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kemampuan butir beras untuk menyerap air semakin menurun, karena kadar air yang tinggi pada beras menunjukkan bahwa butir beras sudah terkandung air, sehingga kemampuan butir beras untuk menyerap air menjadi menurun. Beras yang disimpan mengalami penyusutan bobot karena adanya peristiwa respirasi di dalam bahan. Kadar air beras memegang peran penting dalam mempengaruhi laju respirasi. Semakin tinggi kadar air laju, respirasi semakin cepat dan semakin besar penyusutan bobot beras. Agar kualitas beras baik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama, kondisi suhu dan kelembapan selama penyimpanan harus sesuai dan dijaga kestabilannya. Dan juga kadar air beras tetap dijaga agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, agar jamur tidak tumbuh dan struktur beras tidak mudah patah. Objek yang ketiga adalah pengaruh suhu selama penyimpanan ikan. Latar belakang. Ikan merupakan bahan pangan hewani yang memiliki nilai gizi tinggi. Produk ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan gizi protein yang mengandung susunan asam amino yang lengkap. Ikan merupakan komoditas makanan cepat yang mengalami kerusakan, terutama disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme, karena ikan merupakan media yang ideal bagi perkembangbiakan mikroorganisme. Karena ikan termasuk ke dalam komoditas yang mudah dan cepat membusuk, sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan cermat dalam upaya mempertahankan mutunya. Metode yang paling banyak digunakan untuk memperpanjang masa simpan daging dan ikan adalah dengan penyimpanan dengan suhu rendah merupakan salah satu penyimpanan yang sering dilakukan di masyarakat. Dengan menyimpan bahan makanan pada suhu rendah, maka dapat menghambat penuaan, pematangan, pelunakan, dan perubahan warna serta tekstur, mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas mikroba, dan dapat mengurangi kegiatan respirasi dan metabolik lain. Penyimpanan dengan suhu rendah dapat dilakukan dengan menggunakan alat refrigerator atau kulkas dengan box yang diberi es. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh suhu selama penyimpanan ikan dan untuk mengetahui perbedaan fisik dari bahan makanan setelah dilakukan penyimpanan selama 24 jam. Pada penyimpanan ikan segar di dalam freezer dengan suhu 0 derajat Celcius, warna daging ikan sebelum disimpan merah segar dengan warna kulit hitam abu-abu. Setelah penyimpanan, warna daging ikan merah pucat dengan warna kulit hitam abu-abu. Sebelum disimpan, bau ikan seperti bau khas ikan biasanya. Setelah disimpan, bau ikan seperti bau khas ikan biasanya. Sebelum disimpan, tekstur ikan keras, dan setelah disimpan, tekstur ikan lebih keras dari sebelumnya. Sebelum disimpan, berat ikan 100 gram. Setelah disimpan, berat ikan menjadi 110 gram. Adanya penambahan berat karena adanya penambahan kadar air pada ikan.
Pada penyimpanan ikan segar di suhu ruang, warna daging ikan merah segar dengan warna kulit hitam abu-abu. Setelah penyimpanan, warna daging ikan merah sedikit gelap dengan warna kulit hitam abu-abu. Sebelum penyimpanan, bau ikan seperti bau ikan biasanya. Setelah simpan, bau ikan sedikit busuk. Sebelum disimpan, tekstur ikan keras. Setelah disimpan, tekstur ikan sedikit lunak atau lembek. Dan sebelum disimpan, berat ikan 50 gram dan setelah disimpan tetap 50 gram. Sekian penjelasan dari Objek Praktikum Teknologi Penyimpanan dan Pengundangan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.